Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kawan-kawan untuk kita semua yang selalu tidak lupa mengklik petirnya. Nah kawan-kawan, berita terbaru, berita terupdate ya seputaran Pi Network ya kawan-kawan. Nah ini dia, Pi Network bukan lagi sebuah mimpi bagi pioner. Ini adalah realita perkembangan zaman dalam adaptasi teknologi generasi web 3 kawan-kawan. Ekosistem pioner Pi dengan segala harapan untuk mewujudkan realita kehidupan masyarakat dunia yang lebih mudah, sejahtera, dan terintegrasi dengan proses transformasi teknologi yang memberikan kemaslahatan kepada alam semesta. Perlu disadarin, bagi semua pioner di seluruh dunia adalah Pi hanyalah alat bayar versi mutakhir, tidak akan berani apapun bagi seorang pioner jika tidak mengerti kegunaannya, manfaat, faedah, dan bagaimana menggunakannya. Karena itu kesadaran pioner terhadap terjadinya transformasi teknologi dan manfaatnya bagi kelangsungan alam semesta, khususnya umat manusia, mesti menjadi prioritas utama dalam membentuk sebuah realita dari utilitas Pi. Nah, saya menyelusuri semua grup FB yang digunakan untuk menggunakan grup ya di Facebook di negara masing-masing untuk mengetahui dan melihat pemahaman pioner Pi terhadap Pi Network dan utilitas Pi. Dari situ diketahui atau diketemukan ya sebuah realita terkait dengan kondisi pioner. Kesimpulan dari saya diantaranya sekian banyak pioner Pi, mungkin tidak ada 20% yang mengerti dengan Pi. 2. Pioner mayoritas miskin dan minim pengetahuan tentang kripto. Bahkan sebagian besar mau mendengar kata kripto ketika dikenalkan Pi. 3. Karena poin 1 dan 2 hingga terhambatnya proses pembentukan utilitas Pi. Semestinya sekarang ini pioner itu bicara tentang ekspansi dan pengembangan utilitas. Namun yang terjadi adalah pioner kembali kepada proses yang sangat mendasar. Jika tidak melakukan begitu, maka Pi ini tidak akan pernah berguna dan tak akan pernah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat biasa, karena pioner hanya akan menjadi penambang saja. Sedangkan hasilnya akan dikumpulkan oleh orang-orang kaya ya kawan-kawan. Dan akhirnya orang-orang kaya yang akan menikmatinya nantinya kawan-kawan. Apalagi kesiapan pioner untuk mensupport ekosistem dengan sikap pioner yang ogah-ogahan dan ingin mendapatkan hasil dengan ala kadarnya akan sangat berdampak terhadap utilitas Pi yang sebenarnya. 4. Lemahnya proses edukasi pioner menjadi bagian yang sangat menentukan untuk akselerasi penggunaan Pi. Hal itu terlihat ya dari setiap grup ya FB. Pioner lebih banyak mengoceh daripada mendalami pengetahuan tentang Pi. Menjawab nyinyiran haters sudah menguras energi, ditambah lagi ngurus pioner-pioner yang gagap terkait penggunaan aplikasi. Hampir semua pioner maunya proses yang instan. Kayaknya mereka tidak berpikir bahwa mereka bekerja dari membuka mata di pagi hari sampai tertutup lagi di waktu malam. Penghasilannya hanya cukup untuk makan hari itu saja. Nah kawan-kawan, Core Team Pi punya visi besar dengan segala keterbatasan mereka. Mencoba membangun sebuah ekosistem
yang nilai dan manfaatnya tak terbatas waktu dan tidak terbatas teritorial. Hari ke hari bangunan ekosistem terus dikembangkan dari mereka yang berjumlah beberapa orang menjadi ratusan orang hingga puluhan juta orang, bahkan akan mencapai ratusan juta orang atau mungkin miliaran orang. Memulai dari beberapa perangkat yang ada hingga terkumpul jutaan perangkat lainnya. Dari pikiran beberapa orang hingga terhimpun jutaan gagasan dari satu titik tinta hingga lahir miliaran kalimat untuk mengurai sebuah ekosistem yang sedang dibangun. Semua yang terlibat dalam proses pembangunan ekosistem ini adalah bagian dari tim, namun punya fungsi masing-masing dengan peran sebagai pioner, kontributor, dan ambasador. Mempunyai maksud istilah itu semua dalam menerjemahkan fungsi dari bagian tim. Siapapun pioner, makanya dia juga kontributor dan dia juga ambasador. Hal itu tidak hanya berbagi peran saja, tapi dibarengi dengan reward bagi yang memenuhi peran-peran tersebut. Dalam proses yang berjalan dan manfaat aplikasi tidak menggunakan iklan secara langsung, namun keseriusan core team dalam membenahi ekosistem Pi, bagaimana mengumpulkan orang dan dari beragam keyakinan, berbeda profesi, tidak di tempat yang sama dengan beragam latar belakang pendidikan dan bentuk fisik serta warna kulit, berbeda dalam satu kesatuan visi, yaitu mewujudkan Pi sebagai alat bayar yang dapat mengentas kesenjangan sosial, perbedaan pendapat, dan mengantisipasi akses digital currency yang tidak merata. Dalam kurun waktu berjalan 3 tahun, Pi sudah selesai menjadi sebuah kripto yang sudah melalui proses dengan sempurna. Bahkan dikatakan sebagai pemimpin cryptocurrency di dunia. Sebenarnya ketika dimulai mainnet, kerja core team sudah selesai. Sebagai core team, begitu menurut penjelasan white paper Pi, fase atau tahap ya. Pertama atau awal ditutup karena sistem sudah terbentuk, telah dijadikan sebuah blockchain, desentralisasi finansial. Posisi core team menjadi Qubit Pi yang sama-sama fungsinya sebagai pioner pengguna Pi yang lain ya kawan-kawan. Nah, inilah saatnya dimulai bertambah banyak para peran pioner, di antaranya sekian banyak pioner ya. Pada kesempatan ini saya sebut beberapa yang penting saja. Menjaga dan merawat nilai dan harga Pi tetap sebagai raja kripto, artinya harga dan nilainya tinggi, tak terhingga sebagaimana nilai bilangan desimal matematika yang simbolnya digunakan sebagai lambang Pi network yang kemungkinan punya harga tak terhingga kawan-kawan. Oke, nomor 2, membangun dan membentuk ekosistem Pi dengan segala macam utilitasnya. 3, mewujudkan sistem finansial yang terintegrasi di segala lini kehidupan. Maka makan apa, tidur di mana, menggunakan kendaraan apa, dan berkomunikasi lewat apa hanya menggunakan Pi. Begitulah posisi kita sebagai pioner sekarang ini. Diperlukan gagasan cemerlang untuk merealisasikan peran-peran tersebut. Jika Pi ini adalah benih padi yang sudah ditabur di tempat yang subur dan disemai hingga menjadi benih padi ya, yang siap diangkat untuk ditanam di sawah yang sangat luas, maka padi itu sekarang sudah ditanam di sawah yang sangat luas, memupuk, memelihara, dan membiakannya adalah proses selanjutnya hingga padi siap dipanen. Mulai dengan sesuatu yang terkecil, apapun itu, paling tidak jagalah
keterlibatan mengobral pi dengan seenak-enaknya tanpa memikirkan tim yang lain sudah bersusah payah membangun ini. Namun kita yang terlibat di dalam dan berkontribusi hanya sebagai pemikat aja, tetapi tingkah kita seperti orang yang melakukan segalanya. Padahal kita tidak melakukan apapun. Bahkan untuk paham dan mendalami pengetahuan terhadap ilmu saja ogah-ogahan. Yang paling parah lagi sudah tidak tahu ilmunya, mewanti-wanti orang lain untuk ikut dia, biar sama-sama dalam kondisi yang tidak mengetahui apapun. Inilah hanya sekelumit hasil pemahaman, pengetahuan, pemikiran, dan pengamatan serta analisis dari situasi. Jika salah, maka salah satu itu jelas di saya sendiri yang sangat terbatas segala sesuatu lain hal. Silahkan melengkapi dari kekurangan hingga kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan oleh semua pionir terpenuhin. Oke kawan-kawan, tetap semangat ya. Jangan lupa klik petirnya ya. Kayak rame-rame pahamin ya ilmu yang ada di Pi Network ya. Kita belajar, sembari belajar bersabar pada intinya ya. Menimba ilmu di sini. Jangan bilang ini nggak ilmu ya kawan-kawan, ilmu karena kita semua juga buta akan ya cryptocurrency ya kawan-kawan. Nah di Pi Network ini kita sama-sama belajar memahami apa tujuan ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.